Hari ini kita memasuki fase eksplorasi dan penciptaan, yaitu tahap di mana mahasiswa mulai menerapkan seluruh konsep yang telah dipelajari ke dalam karya nyata. Pada fase ini, fokus pembelajaran tidak lagi hanya pada pemahaman teori, tetapi pada proses mencoba, mengeksplorasi, dan mengembangkan ide secara kreatif. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa mulai memasuki tahap penerimaan proyek utama yang menjadi fokus pengembangan karya selama perkuliahan. Pada sesi ini, pembelajaran diarahkan pada kegiatan review dan kritik desain secara terstruktur, di mana mahasiswa mempresentasikan konsep awal yang telah disusun dan mendapatkan umpan balik dari dosen maupun rekan sejawat. Kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam proses pengembangan karya, karena mahasiswa dilatih untuk menerima masukan secara objektif, menganalisis kekuatan serta kelemahan desain yang dihasilkan, dan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian konsep dengan narasi visual yang dibangun. Melalui proses ini, mahasiswa diharapkan mampu menyempurnakan ide, meningkatkan kualitas visual, serta mengembangkan pemikiran kritis dan profesional dalam merancang karya desain yang lebih matang dan komunikatif. Kemudian, pada pertemuan ke-8 yang sekaligus menjadi ujian tengah semester, mahasiswa mempresentasikan proyek tengah semester berupa karya narasi visual yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Karya yang ditampilkan menunjukkan penerapan visual storytelling yang mengintegrasikan tipografi dan ilustrasi secara terpadu dalam berbagai bentuk media, seperti komik digital, poster naratif, hingga motion graphics berdurasi pendek. Melalui sesi presentasi ini, mahasiswa tidak hanya menampilkan hasil akhir karya, tetapi juga menjelaskan konsep, alur cerita, serta pertimbangan visual yang digunakan dalam proses perancangannya. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan cerita secara visual dengan konsep yang jelas, struktur narasi yang kuat, serta eksekusi desain yang tepat dan komunikatif sesuai dengan tujuan dan audiens yang dituju. Pada pertemuan ke-9, pembelajaran difokuskan pada eksplorasi pemanfaatan teknologi AI dan generative design dalam proses perancangan visual. Pada tahap ini, mahasiswa diajak untuk bereksperimen dengan berbagai pendekatan dan tools berbasis kecerdasan buatan sebagai alat bantu kreatif yang mampu membuka kemungkinan visual yang lebih luas, proses yang lebih cepat, serta hasil yang inovatif. Selain aspek teknis, pembahasan juga menekankan pemahaman konseptual mengenai peran desainer dalam mengarahkan, mengkurasi, dan mengontrol output visual yang dihasilkan oleh teknologi tersebut. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu melihat AI bukan sebagai pengganti kreativitas, melainkan sebagai mitra kolaboratif yang dapat memperkaya eksplorasi ide dan memperkuat narasi visual yang dibangun. Pada pertemuan ke-10, fokus pembelajaran secara khusus bergeser pada pembahasan interaktivitas sebagai pengembangan lanjutan dari narasi visual dalam konteks media digital. Pada tahap ini, mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana sebuah cerita visual tidak lagi bersifat satu arah, tetapi dapat dirancang agar melibatkan audiens secara aktif melalui berbagai bentuk interaksi. Materi pembelajaran mencakup penerapan narasi visual dalam media digital interaktif, seperti website, aplikasi, maupun konten multimedia, serta bagaimana elemen visual, alur navigasi, dan respons sistem dapat membentuk pengalaman storytelling yang lebih imersif. Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang pengalaman visual yang tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga mendorong partisipasi audiens, memperkuat keterlibatan emosional, dan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan secara menyeluruh. Rangkaian fase pembelajaran ini ditutup pada pertemuan ke-11 dengan materi motion typography dan kinetic illustration sebagai puncak eksplorasi visual yang bersifat dinamis. Pada tahap ini, mahasiswa mempelajari bagaimana tipografi dan ilustrasi tidak lagi diperlakukan sebagai elemen statis, melainkan diolah menjadi visual yang bergerak, hidup, dan memiliki alur waktu yang terstruktur. Pembahasan mencakup pemanfaatan ritme, transisi, dan gerak untuk memperkuat makna serta emosi yang ingin disampaikan dalam sebuah narasi visual. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana unsur waktu dan pergerakan dapat meningkatkan daya komunikasi visual, sehingga pesan dapat tersampaikan secara lebih ekspresif, menarik, dan efektif dalam berbagai media digital. Melalui fase eksplorasi dan penciptaan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai konsep, prinsip, dan teknik yang telah dipelajari dengan kreativitas personal ke dalam sebuah karya narasi visual yang utuh. Proses ini mendorong mahasiswa untuk tidak hanya berfokus pada aspek estetika, tetapi juga pada kekuatan konsep, kejelasan pesan, serta kesesuaian media dengan tujuan komunikasi. Dengan demikian, karya yang dihasilkan diharapkan bersifat relevan terhadap konteks dan audiens, inovatif dalam pendekatan visual, serta komunikatif dalam menyampaikan cerita dan makna secara efektif.